Hai geng, selamat datang lagi di teman cerita spesial Ramadan. Yang gimana? Happy nggak lu? Dari kemarin brutal kan kita kasih judulin video baru mulu sampai berair mata lu. Gimana nanti mak lu gitu kan YouTubean terus begitu. Ya maksudnya kan selain nemenin kalian ngabuburit, ntar habis lebaran kita juga males-malesan lagi. Ini juga kita udah berasa capek gitu. Pengennya kan kayak rebahan, liburan gitu, mumpung libur. Ada aja disuruh kerja. Kapan ya kita bisa leha-leha gitu kan, tapi tetap ada dapat duit. Ya cuma hari ini ya, karena kita belum seperti Raffi Ahmad begitu, jadi kita tidak boleh malas. 24 jam lah kita bekerja. Ya Allah, jangan ntar kita tipes. Tapi ya, kita hari ini emang semangat, gengs. Karena mendapatkan sebuah cerita dari teman kita namanya Vita di Palembang. Dimana Vita ini punya sahabat bernama Dila, yang udah temenan dari Orok. Alias ya, emang tetanggaan, lahirnya tuh gak jauh beda, barengan. Bedanya cuma 2 bulan katanya. Pokoknya jatuhnya soulmate begitulah. Nah, Vita ini sendiri sebenarnya 3 bersaudara. Dia itu punya kakak cowok bernama Fahri, sama ada adiknya tuh yang masih kecil. Kakaknya si Fahri ini tuh hobi naik gunung. Dia pokoknya tuh punya geng anak-anak gunung gitulah. Udah lumayan, udah banyak tuh gunung yang telah dia daki. Dan hal itu membuat si Vita iri. Karena kan sering denger tuh cerita dari kakaknya pengalamannya, lihat sunset, pemandangannya bagus segala macem, diliatin di foto-fotonya cakep, ya jadinya FOMO. Tau FOMO kagak lu? Fear of missing out. Jadi kayak pengen ikutan. Makanya waktu si Vita ini tahu kakaknya mau naik gunung lagi, dia tuh merengek, minta pengen ikut. Nah, waktu itu kakaknya mau mendaki ke Gunung Dempo namanya, gengs, yang ada di Pagalaran, Sumatera Selatan. Ya karena masih di daerah yang bisa ditempuh dengan jalur darat ya, nggak sampai pakai beli tiket pesawat, jadinya ya itu si Vita pengen ikut lah. Tapi sebenarnya kala itu si kakaknya Fahri males, nggak mau diintilin adeknya lah, adeknya belum pernah naik gunung, ntar rewel. Ya karena kan si Vita gimana pun juga cewek, jagain anak cewek repot. Sementara teman-teman geng kakaknya itu lah cowok-cowok semua. Cuma karena Vita bilang sebentar lagi kan dia ulang tahun, dan itu adalah sebuah kado yang dia minta, maksudnya mau ikut tuh naik gunung. Jadi kakaknya denger gitu, ya udahlah. Kebetulan juga memang kakaknya sebenarnya pernah naik Gunung Dempo juga. Jadi dia pikir kalau bawa Vita ya udah kan dia udah pernah tahu medannya. Dan karena Gunung Dempo sendiri merupakan gunung tertinggi kedua di Sumatera, Fahri ini mikir kalau itu mungkin akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan buat Vita. Di sisi lain memang dibilang Gunung Dempo itu apa ya, friendly buat pemula lah. Dan bener aja emang. Dari kisah ini, pengalamannya naik gunung itu benar tidak bisa dilupakan sama Vita. Nah pokoknya setelah ngeiyain Vita untuk ikut, girang dah tuh anak tuh. Ya langsung ceritalah dia ke temannya tuh, ke Dila. Dila yang denger begitu juga jadi kayak, kepengen juga gue ikut dong. Secara kan Vita sama Dila ini kayak anak kembar ya. Dari dulu kemana-mana mah barengan terus. Kakaknya kayak, ya elah ketambahan satu cewek lagi. Cuma waktu itu dia pikir-pikir ya udahlah nggak apa-apa lah buat nemenin adeknya juga kan. Toh si Fahri ini juga udah kenal sama si Dila, ya udah kayak adek sendiri juga, dianggapnya sama. Dan sebenarnya Dila ini jatuhnya lebih tomboy daripada si Vita. Jadi sebenarnya takut menjadi beban, takut nanti kelemar-kelemar di jalan tuh ya si Vita nih, bukan si Dila. Nah singkat cerita, jadilah pokoknya pergi tuh mereka. Akhirnya berlima, gengs. Ada si Vita, kakaknya Fahri, Dila, sama ada 2 temannya Fahri tuh namanya Idam sama Bobby. Idam sama Bobby ini juga tetangga mereka, satu daerah. Cuma memang sepantarannya umurnya sama si Fahri ya. Namun semuanya nih kelima-limanya udah pada kenal baik. Pas di perjalanan, lama tuh katanya sekitar 7 jaman, gengs. Dari daerah rumahnya Vita tuh mereka naik bis. Nah udah jalan jauh nih ya, tiba-tiba si Dila kayak kaget gitu. Dia bisik-bisik tuh ke Vita, "Tak, lu bawa pembalut nggak?" Si Vita kan bilang, "Ya nggak bawa, orang gua belum jadwalnya, lu dapet. Bukannya ini bukan jadwal lu ya?" Dila bilang, "Iya, kayaknya harusnya bukan jadwal gua. Tapi dari bulan lalu emang katanya jadwal mesnya tuh lagi nggak teratur, lagi ngaco." Dia juga nggak tahu kenapa. Lah kita juga kagak tahu ya. Ya kita bilang ya udah nanti kita kalau nemu warung beli aja langsung di sana. Singkat cerita, mereka turun tuh di kota Pagalaran. Di sana mereka nih ke warung dan diam-diam ya beli pembalut. Sementara yang cowok-cowok tuh beli perbekalan buat mereka nanjak. Pokoknya Dila itu minta Vita untuk merahasiakan hal tersebut kalau dia dapet nih ke para cowok-cowok. Soalnya takutnya kalau ketahuan, ntar disuruh balik tuh berdua cewek, nggak boleh ikutan nanjak. Karena kan katanya emang kalau orang lagi dapet disarankan jangan naik gunung gitu ya. Lah orang warungnya aja nih pas tahu si Dila ini beli pembalut gitu kan ditanya, "Lagi dapat mau nanjak, Neng?" Ya soalnya kan kelihatan ya pakai tas carrier gitu bawa mau naik gunung. Pokoknya si Fahri sama cowok-cowok berarti ini nggak tahu ya kalau si Dila itu lagi dapet. By the way, tapi di warungnya itu kayak jual parfum-parfum wangi-wangian gitu nggak sih? Harusnya si Vita sama si Dila ya selain beli pembalut, beli parfum juga biar tetap wangi tahu. Karena kan judulnya mereka lagi traveling. Di jalan aja tadi 7 jam. Lama itu pasti bau keringet. Nah makanya nih, kalau pergi-pergi bawa aja parfum body mist dari Holy Grail. Ini nih yang mini series, dan jadi praktis kalau mau dibawa mana kan kecil, terus tinggal semprot-semprot, mau apply juga. Masuk kantong juga ini loh. Karena kemasannya nih, tangan gue segini tuh, cuma segini. Cocok banget ini buat dibawa buat traveling. Apalagi kalau misalkan kalian perginya bareng-barengan tuh kayak si Vita sama kawan-kawannya. Beli aja nih
Sepaket udah. Satu ini, satu box nih isinya ada 8 tuh. Cakep kan, dibagiin tuh satu. Dan sekarang nih, lagi diskon, gengs. Tebak segini berapa? 60 ribuan masa? Iya beneran. Wanginya ini kan macam-macam ya, dan enak-enak semua. Ada yang fruity seger ada, yang manis ada, sampai yang unisex. Dan parfum dari Holy Grail ini tuh ketahanannya udah nggak usah ditanyain. Awet banget, bisa sampai 8 jam lebih. Jadi kalau tadi si Vita pakai tuh dari rumah sampai warung tuh kan 7 jam. Masih nempel itu wanginya. Kalian lihat aja lah reviewnya di Shopee. Udah terjual ribuan, banyak banget. Dan ratingnya bagus-bagus, reviewnya bagus-bagus. Makanya di gengs mumpung 8 biji loh. 60 ribu. Berarti satuannya nggak sampai 10 ribu coba. Lagi diskon nih, kemasannya kan juga bagus begini nih. Bisa jadi apa tebak? Hampers! Kalau makanan hari gini kan takutnya orang nggak kemakan gitu kan. Atau pas dikirim lah orangnya udah mudik. Jadi mubazir kalau makanan. Kalau dikasih ini kan pasti happy. Kepake wanginya juga macam-macam gitu kan. Atau buat ini oleh-oleh kalian mudik gitu kan, dikasih ke saudara-saudara. Wah, langsung terkenal kalian nih. Sebagai orang yang dermawan dan memang wangi begitu. Udah deh, nggak mungkin nyesel nih. The best banget ini parfum Holy Grails. Yang mini series ini ya, dapatnya 8 terworth it 2024. Buat link pembeliannya langsung aja klik link yang ada di bawah. Nah, pokoknya tadi dari kota Pagalaram itu mereka lanjut lagi ke desa Kampung 4 namanya, gengs. Dimana di situ memang merupakan titik pendakian yang paling umum. Soalnya kan ini konteksnya bawa si Vita sama Dila ya. Jadi dipilihnya jalur yang aman-aman aja lah, yang kayak landai. Walaupun ya memang akan lebih lama tuh sampai puncaknya agak muter, bisa sampai 9-10 jam. Namun kan mereka judulnya jalan santai. Rencana awalnya sih katanya Fahri tuh mau lewat namanya jalur Tugu Rimau. Ya lebih cepet tuh sampai puncaknya, bisa cuma 4-5 jam aja. Tapi memang jalurnya lebih ekstrim, curam, dan ya serem gitulah ya. Untuk Fahri sama yang lain sih nggak apa-apa, karena kan tantangan, mereka udah biasa naik gunung, tapi nggak buat si Vita sama si Dila. Nah, waktu mereka sampai di desa 4, mereka nginep dulu tuh semalam di sana. Soalnya nyampenya aja udah sore banget, ditambah cuaca juga agak sedikit gerimis. Schedule mereka emang mau naiknya tuh besok pagi aja. Malamnya nih, hujan tambah lebat tuh, guys. Dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Udah nih tidur cepet dan jatuhnya biar bisa besok pagi tuh bangunnya cepet. Segar juga kan kondisi fitnya setelah lelah tadi perjalanan naik bis. Besok paginya mereka juga sarapan di sebuah warung yang katanya itu adalah warung satu-satunya yang ada di kampung desa 4 itu. Nah, ketika sarapan si Idam nih kayak bawain teh manis anget tuh ke si Vita yang lagi makan bareng sama si Dila. Vita nanya, loh kok cuma satu nih, buat Dila mana tehnya? Si Idam ngejawab, Dila itu udah ada air putih dia, kayak ambil bercanda gitu loh. Tapi si Dila terlihat kayak agak bete, mungkin dia merasa kayak di nomor 2 kan. Ya bisa emang cowok-cowok ini lebih suka kayak menteri si Vita kayak princess gitu. Perkara Vita kan kayak cewek yang manja-manja begitulah. Dan mungkin juga di situ kan si Dila lagi dapet, jadinya sensi baperan. Cuma Vita yang udah sohibnya banget tuh tahu kalau wah, Dila bete nih. Dia langsung nyubit Idam gitu kan, ngasih kode. Ambilin teh lagi tuh buat Dila. Ya akhirnya diambilin juga sih sama si Idam. Setelah sarapan, mereka mengecek nih semua keperluan sekali lagi sebelum mendaki. Kemudian mereka nih berangkat mulai di jam 8 pagi. Dari awal aja nih mereka udah melewati perkebunan teh yang asri gitu. Langsung foto-foto. Suasana hatinya Dila juga kelihatannya kayak balik lagi tuh. Soalnya udah ketawa-ketawa dan nyanyi-nyanyi lagi. Sampai si Idam ini tahu-tahu minta Dila buat fotoin berdua dong gua sama Vita. Nah, di situ lagi-lagi sih mukanya Dila kayak langsung bete. Tapi si Idam bilang, ntar gue gantian juga foto sama lu. Gue mau foto sama semuanya satu-satu. Dan bener aja sih, abis si Idam foto berdua sama si Vita, gantian Vita disuruh motoin Idam berduaan sama si Dila. Pas Vita lagi motoin mereka, Vita ngeliat kok di belakangnya Idam kayak ada asap putih gitu, gengs. Ini lensanya kotor apa gimana? Tapi di situ ekspresinya Dila mah kelihatannya happy gitu, kayak langsung senyum gitu kan pose. Jadi ya udahlah, dicepret aja biar cepat. Jalan lagi nih, 40 menit kemudian mereka sampai ke titik awal pendakian. Setelah tadi melewati kebun teh, mereka mulai tuh memasuki hutan di mana banyak akar-akar pohon yang menjalar. Pohon di sana juga katanya gede-gede banget. Habis sudah masuk nih, kira-kira 1 jam kemudian, mereka sampai di pintu rimba yang merupakan batas jalur pendakian. Di sana mereka istirahat gitu kan untuk berdoa bersama sebelum memulai mendaki lagi. Sampai sekitar jam 12 siangan, mereka semua tiba di shelter 1. Di situ tempatnya relatif datar. Jadi sebenarnya di sana mereka bisa masak, bisa diriin tenda dan sebagainya. Cuma ya mereka di situ makan perbekalan aja nih, habis itu melanjutkan perjalanan lagi biar nggak kelamaan lah. Nah, tapi si Vita udah mulai ngeluh capek-capek. Dia nggak nyangka kalau naik gunung ternyata secapek ini ya, kakinya juga sakit semua. Yang ujung-ujungnya Fahri sebagai kakak ya kerepotan, harus bantuin terus. Bener kan dari awal ngerepotin lu. Apalagi jalan menuju shelter 2 itu udah lumayan nanjak dan udah agak susah nih buat pemula kayak si Vita. Dila juga pemula sih, tapi kan jatuhnya mungkin karena basicnya dia lebih tomboy daripada Vita ya. Dila itu eskulnya eskul basket, gengs. Kalau si Vita tuh eskulnya fotografi, jadi beda total ya. Ya makanya si Vita tuh ngerengek minta naik gunung biar dapat foto-foto yang bagus, alasannya begitu. Jadi kala itu posisi mereka nih paling depan ada Kak Fahri, terus Vita, terus Idam, Dila, dan terakhir Bobby sebagai sweepernya. Pokoknya Bobby ini mengawasi semuanya tuh dari belakang, memastikan anggota di depannya baik-baik aja. Ketika lagi on the way ke shelter 2, si Bobby ini tahu-tahu dari
belakang teriak, cepetan dikit aja jalannya. Karena dia katanya merasakan ada sesuatu yang lagi ngawasin. Padahal dilihat di belakang nggak ada rombongan lain. Di situ si Fahri langsung bilang ke Bobby, buat udah. Nggak usah cerita sampai mereka nanti turun ke bawah. Tapi tahu-tahu di situ si Dila tiba-tiba kepleset, gengs. Idam yang ada di depannya Dila otomatis langsung nengok dan teriak ke Fahri itu yang ada di depannya lagi. Buat berhenti nih, Dila nih jatuh gitu kan. Sementara Bobby yang ada di belakangnya Dila juga langsung nolongin. Akhirnya mereka melipir sebentar tuh. Dila bilang katanya kakinya tiba-tiba kram, sakit banget kayak ketarik gitu urat-uratnya. Sama Idam akhirnya diurut gitu kan. Sementara yang lain kayak khawatir gimana nih. Setelah beberapa saat si Idam nanya, masih sakit nggak Dil? Si Dila kayak senyum-senyum gitu bilang, enggak, udah enggak kok. Nah si Idam kayak curiga nih. Dari tadi emang si Dila pas diurut nggak meringis kesakitan sama sekali. Langsung ditegesin kan. Kamu ini beneran sakit apa enggak sih? Dila jawab, iya enggak kok. Tadi sakit enggak, sekarang udah nggak sakit gitu sambil kayak mesem-mesem. Si Vita ngeliatnya kayak, wah bercanda nih si Dila nih. Idam ya kesel lah. Langsung nyuruh Dila pakai sepatunya lagi terus langsung jalan tuh ninggalin Dila. Semuanya juga langsung kayak, aduh caper nih si Dila. Cuma ya Vita langsung kayak, udah yuk Dil, gandengan berduaan tuh dia. Sambil bisik-bisik tuh Vita ngomong, kamu mah itu ego, aku kan takut beneran tadi kamu kenapa-napa. Dila kan jadi kayak nggak enak ya, soalnya yang lain kelihatannya emang agak bete. Dia minta maaf tuh sama semuanya. Dia bilang, biar nggak pada tegang-tegang banget lah. Soalnya semenjak tadi si Bobby bilang kayak tadi ada yang ngawasi, mukanya langsung pada kayak terlihat serius. Di situ si Fahri memberi nasihat kepada Dila, kalau jangan sembarang ngomong atau bercanda di tempat kayak gini. Karena kan gimana pun juga mereka jatuhnya tamu ya. Ya Dila ditegur begitu juga langsung diem aja. Ya udah mereka langsung melanjutkan perjalanan ini menuju shelter 2. Ketika menanjak, Dila kayak berasa berat gitu bilang. Dia ngomong tuh ke Idam yang ada di depannya, kalau katanya pundak sama kakinya kok kayak berat banget ya. Tapi Idam sepertinya masih menganggap si Dila tuh caper. Dan Bobby yang ada di belakangnya memperingatkan juga, udah gak usah sembarangan ngomong lah Dil. Karena digituin lagi-lagi si Dila ya udah diem gak ngeluh lagi. Setelah perjalanan berat dan panjang, akhirnya mereka sampai di shelter 2 tuh sekitar jam 3 sore. Dan di shelter itu katanya udaranya udah mulai dingin. Mereka sempat berhenti bentar di situ karena si Vita sama Dila ya udah kecapean. Mereka berhenti gitu kan sekitar 15 menitan. Yang Vita sendiri juga karena dingin ya udah mulai kayak menggigil. Nah di situ dia dikasih jaket nih kayak romantis gitu sama si Idam. Nih pakai jaket aku biar kamu lebih hangat. Gila. Jadi memang si Idam sengaja tuh bawa spare jaket buat dobelan. Dikasih lah itu ke si Vita. Habis itu ya udah mereka lanjut jalan lagi. Dan karena udah dirasa mau mulai gelap, mereka memutuskan untuk mempercepat langkah nih supaya bisa cepat juga ke pemberhentian selanjutnya. Yang mana pemberhentian selanjutnya itu disebutnya pelataran. Nah di sana nanti mereka rencananya akan mendirikan tenda. Namun waktu pas perjalanannya itu si Vita kayak semacam mendengar kok ada suara-suara ramai gitu kayak suara orang di pasar. Bahkan samar-samar terdengar juga kayak ada suara-suara musik. Maksudnya karena mendengar suara-suara ramai itu dia kira udah deket nih sama pelataran. Tapi dia dengarnya tuh dari arah sebelah kiri, gengs. Cuma Kak Fahri kan di depan tuh yang mimpin. Itu jalannya malah belok ke arah kanan. Dengan polosnya si Vita tuh bilang, Kak, kayaknya ke kiri deh itu soalnya suara-suaranya ku denger di rame-rame sana sebelah kiri tuh banyak orang. Cuman di situ Kak Fahri diem aja tuh malah jalannya lebih cepat lagi. Tetap ngambil jalur kanan. Ya Vita yang bingung ikutin Kak Fahri aja karena kan dia udah pernah memang. Tahu-tahu si Dila teriak tuh dari belakang. Dan ternyata kakinya kayak kepelitek gitu yang salah napak mungkin ya. Sampai dia jatuh dan teriak kesakitan. Awalnya Ida masih ngerasa si Dila ini caper. Tapi pas celananya digulung itu kan dilihat pergelangan kakinya emang kayak agak yang nonjol gitu tulangnya. Masalahnya medan di situ tuh tidak memungkinkan untuk istirahat. Apalagi katanya juga shelter 2 ke atas tuh terkenal dengan mistisnya, gengs. Lagi-lagi Fahri sama yang lain kan udah pernah ke gunung itu ya. Akhirnya Ida memutuskan untuk menggendong Dila sampai ke atas sana tuh. Sedangkan Bobby tuh ngawasin dari belakang sambil bawain tasnya si Idam. Pas lagi digendong begitu si Dila dengan histeris bilang kayak, itu apaan? Sambil nunjuk-nunjuk ke salah satu pohon besar. Idam kan nengok kayak, apa dia? Itu pohon. Prank jadinya, geng. Si Idam kelihatannya kesel banget itu udah mukanya. Tapi kali itu kakinya Dila ini beneran kepelitek ya. Jadinya nggak bisa ditinggalin diturunin gitu aja. Mukanya Idam tapi pokoknya udah sepot banget. Nggak tahu kenapa si Dila tuh caper banget begitu. Gak lama tiba-tiba nih turun kabut yang menyelimuti area pendakian. Idam yang lagi gendong Dila tuh, itu mulai kewalahan karena ya capek juga. Dan karena kabutnya semakin lama semakin tebal, Vita juga kayak jadi ketakutan. Dia langsung mepet ke kakaknya tuh minta digandeng. Ya udah sama si Fahri digandeng lah. Tiba-tiba si Vita nih mendengar kayak ada suara manggil-manggil dia kayak gitu, macam digodain tapi dipanggil gitu loh. Dan tahu-tahu si Vita melihat kayak ada sosok kakek-kakek diem aja gitu, pakai bajunya tipis, celananya selutut, di tengah situasi seperti itu loh kabut. Nah Vita mikir itu kakek-kakek beneran orang atau bukan. Dia aja lagi kedinginan gitu kan sampai pakai jaket double-double yang dari si Idam. Vita makin kenceng tuh pegangan kakaknya, tapi dia nggak bilang apa-apa. Karena kan sebelumnya si Fahri tuh bilang kalau ada apa-apa udah nggak usah cerita sampai mereka turun gunung. Pokoknya mereka terus jalan ya dengan medan yang cukup sulit sampai si Idam akhirnya gantian sama Bobby buat gendong si Dila. Dan setelah perjalanan barat itu, akhirnya mereka sampai tuh di puncak Dempo jam 7 malam. Jadi pas nanjak tadi tuh yang turun kabut, kemungkinan mereka tuh melewati maghrib. Nah ketika udah di puncak tuh, si Bobby kan langsung
nurunin Dila kan. Yang ternyata Dila udah kayak nggak bisa berdiri, gengs. Kesakitan dia. Langsung kayak jatuh meringis gitu loh. Dan pas dilihat lagi kakinya memang udah kayak membiru, udah kayak memar. Ya karena di puncak situasinya juga udah gelap ya. Fahri menyarankan udah yuk kita turun lagi ke pelataran. Sekalian diriin tenda di sana karena ya udah malam. Dimana jarak tempuh dari puncak depo tadi ke pelataran itu kira-kira deket setengah jam. Jadinya udah besok pagi aja kita kesini lagi biar bisa melihat tuh pemandangannya. Tapi Dila yang jatuhnya nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan sendiri ini membuat semuanya bingung. Karena Idam sama Bobby kan udah capek ya. Sementara si Dila ini kondisinya masih harus tetap digendong. Kalau jalan tuh dia aduh kayak sakit gitu nahan kakinya. Jujur orang-orang waktu itu agak bingung ya, soalnya kan yang manja harusnya si Vita, ini malah kebalikannya. Makanya si Idam ngerasanya ini Dila beneran kesakitan atau caper. Akhirnya si Fahri lah tuh yang gantian gendong Dila sampai ke pelataran. Di sana cowok-cowok mendirikan tenda, sementara yang cewek-cewek kayak ngeliatin doang gitu. Tenda mereka tuh didiriin sama si cowok-cowok, princess banget ya. Sampai malamnya mereka berunding nih, kalau besok nih Dila mau dibawa ke puncak lagi atau enggak. Soalnya kan kalau masih bisa belum jalan, siapa yang mau gendong? Dan terlihat dari ketiga cowok itu memang kayak gak ada yang mau gendong ya. Akhirnya diputuskan kalau besok nih si Dila masih sakit kakinya, ya udah nggak usah ikut puncak lagi lah. Nunggu aja di tenda gitu kan, nanti baru ikut turun tuh barengan. Di situ kakinya Dila juga sambil diurus sama si Bobby. Sampai si Dila kayak nahan sakit gitu, gengs. Dan di situ posisinya si Vita juga udah capek banget gitu rasanya ya. Dia baru pertama kali tuh naik gunung habisnya. Akhirnya tidur duluan si Vita. Padahal situasi di luarnya masih rame nih sama pendaki-pendaki lain yang ngobrol, genjerang-genjerangan gitar gitu, nyanyi-nyanyi. Tapi ya Vita baru udah, aduh nggak bisa nahan ngantuk kayaknya. Tidur nih dia, tapi kayak baru sebentar tidur, tahu-tahu dia denger kayak suara kayak gerem-gertek gigi kayak gitu. Gimana sih? Ternyata itu si Dila. Kayak kedinginan sampai giginya tuh beradu gemeretak. Belum tidur tuh kayak dingin gitu loh. Karena lihat temannya kedinginan begitu, si Vita tuh pakein jaket yang tadi dari Idam ke Dila. Soalnya si Vita sendiri dari tadi tidur pakai sleeping bag doang, dirasa udah cukup menghangatkan ya. Semenjak udah diriin tenda, udah nggak dipakai lagi emang itu jaket. Ya udah sama Dila dipakai kan. Tapi Dila bilang ke Vita untuk nemenin ganti pembalut yuk. Salah satu alasan dia kedinginan karena kayaknya nih penuh nih pembalutnya nih udah basah rembes. Duh, Vita bingung. Maksudnya dia takut juga kalau keluar berduaan doang. Tapi kalau minta cowok buat sekedar jagain doang biar bisa ngerasa lebih secure ya. Lah, ntar ketahuan, masalah kan diem-diem ini si Dila lagi dapet. Awalnya si Vita udah bilang udah ganti di sini aja sih. Tapi si Dila takut katanya ntar kececeran nih, tenda kan kita buat tidur, ntar geleh. Udah basah banget nih soalnya rasanya katanya. Mau nggak mau mereka ngintip dulu tuh keluar tuh. Dan dilihat cowok-cowok kayak udah pada masuk semua ke tenda. Tapi situasinya lagi-lagi di luar tuh masih ada beberapa pendaki ya kayak duduk-duduk, ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi nggak sepi-sepi banget, enggak. Keluar tuh mereka tuh. Dila jalannya juga masih harus dipapa sama si Vita kan, soalnya masih nahan sakit dia. Tapi sih lebih kuat daripada yang tadi. Jadi kayaknya emang agak-agak caper juga si Dila nih. Kalau ada cowok-cowok kayaknya, aduh sakit nggak bisa jalan sama sekali. Padahal sih bisa, tapi emang sakit. Mereka akhirnya menuju ke tempat biasa nih orang-orang pada buang air tuh. Jadi kayak di semak-semak gali tanah. Nah, Dila ganti tuh di situ tuh. Dan sama dia pembalut yang udah bekas itu dikubur di tanah. Jadi kayak habis pup terus dikubur gitu loh. Soalnya katanya udah berembes banget gitu dan geli kalau dibawa-bawa dimasukin plastik juga kayak apa ya, becek-becek gitu loh. Mohon maaf ya, kita agak kurang relate. Jadi sama dia pokoknya dikubur aja. Habis itu mereka berdua balik tuh ke tenda. Udah tidur nih, nggak ada apa-apaan. Sampai sekitar jam 7-an, mereka dibangunin sama cowok-cowok buat, yuk kita nanjak lagi nih ke puncak sekarang. Emang mereka tujuannya di situ nggak ngejar sunrise ya. Yang penting bisa ngelihat pas keadaan terang aja. Karena mereka pas nyampe udah gelap. Nah, Dila dicek kondisinya nih sama nih, kakinya ya udah membaik. Tapi masih agak sedikit pincang. Cuma di situ si Idam yang ngeliat jaketnya dia dipakai sama si Dila langsung kayak, loh kok jaket gue dipakai elu? Sewa tuh si Idam tuh. Ya Dila kan langsung bilang, enggak ini kemarin si Vita yang ngasih ke gua. Berantem tuh berdua tuh masih pagi. Sampai si Vita bilang kayak, udah emang aku yang ngasih ke Dila kok, semalam dia kedinginan kasihan. Cuma di situ si Idam kayak nggak nyantai, gengs. Ya nggak bisa gitu dong, Fit. Aku kan ngasihnya buat kamu, bukan buat Dila. Si Dila yang mendengar hal itu kayak kesel. Ya elah, timbang jaket doang aja pelit banget sih lu. Si Idam jadi makin ngotot tuh, perkara si Dila jadi agak nyolot. Gua nggak mau tahu itu jaket gua, balikin ke Vita. Ya kan ribut-ribut begitu pagi-pagi ya sampai dilihatin pendaki lain. Faris sama Bobby langsung kayak nyetop, udah apaan sih? Mereka langsung lanjut sarapan dan menuju puncak. Tadinya si Dila kekeh pengen ikut lagi, tapi semua nggak ada yang mau gendong, nggak ada yang mau bantu. Jadinya dia terpaksa ditinggal dengan keadaan yang ngambek. Vita juga bingung, dia nggak bisa bantu ya, dia kan nggak mungkin gendong Dila. Pergilah mereka ke atas nih tanpa Dila ya. Udah tuh melihat tuh ternyata ada kawah yang sangat cantik karena kemarin malam gelap nggak kelihatan. Setelah udah puas foto-foto segala macem, baliklah mereka ke tenda. Tapi sampai tenda lah, Dilanya kagak ada. Dicari-cari nggak ada, tapi barang-barangnya sih masih ada di tenda. Jadi dikiranya kan lagi kemana aja kali ya. Ditungguin tuh. Sampai tahu-tahu ada rombongan pendaki lain yang gotong-gotong si Dila nih. Keadaannya penuh lumpur kotor gitu, gengs. Ya kaget lah, kok Dila bisa begitu? Kata orang yang pada bantuin nih, mereka nemuin Dila jatuh hampir ke pelosok jurang. Untungnya selamat, masih bisa ditarik, dibantuin. Dila juga udah merintih kesakitan, kayak banyak luka-lukanya gitu, gengs. Ya teman-temannya itu kan pada panik, maksudnya ngapain lo sampai bisa jatuh begini? Ternyata si Dila katanya mau nyusulin semuanya tuh, karena dia
dia nggak mau ditinggal sendirian. Ya Fahri udah bingung tuh, mukanya kan mau ngomel tapi kondisinya Dila begitu. Si Idam juga kayak udah sepet banget ngeliat, karena jaketnya tuh yang dipakai Dila tuh udah kotor, sekotor-kotornya sampai ada robek juga di beberapa bagian. Akhirnya Dila dibersihin tuh sama Vita di dalam tenda. Digantiin juga kan bajunya karena ya kotor, sekalian diobatin juga luka-lukanya. Tapi pas buka celananya Dila, si Vita kaget karena Dila tuh ngeluarin banyak darah gitu guys, jadi rembes meluber nih, mohon maaf ya. Langsung dilap-lapin gitu kan, dan pas dia pegang kulitnya tuh kerasnya katanya dingin banget kulitnya si Dila. Dan Dila memang kondisinya kayak meringis kesakitan dan kayak agak gemeter. Vita bingung tuh, duh ini kok rembesnya kayak nggak wajar gitu, dia harus gimana? Ya karena takut kenapa-napa, akhirnya dia laporan lah sama cowok-cowok tentang keadaannya si Dila nih. Ya akhirnya bilang sebenarnya si Dila ini lagi dapat semenjak Najah kemarin. Dan sekarang itu darahnya ngalirnya banyak banget, gimana ya? Di situ langsung pada kaget lah. Vita diomelin abis-abisan sama si Fahri tuh. Kayak kenapa kamu bohong, kenapa nyembunyiin ini? Lihat pada heboh dan pada begitu, pendaki-pendaki yang tadi bantuin si Dila ya langsung pada nanya kenapa. Ya pas dijelasin mereka juga sama kagetnya. Masalahnya di sana nggak ada ranger atau petugas gunung yang lagi jaga, ya adanya di pos bawah sana tuh. Akhirnya mereka nih menawarkan untuk bantu Dila bawa ke bawah, karena toh hari itu beberapa dari mereka kan mau emang turun ya. Untungnya baik yang baik tuh, baik yang mau nolong. Ya udah akhirnya siap-siap tuh buru-buru, dan Dila awalnya tuh digendong dulu nih sama si Fahri nih. Jadi sekarang mereka turunnya barengan tuh sama rombongan yang lain tadi pada jagain. Ramean mereka nih mulai turun sekitar jam 11. Di tengah jalan Fahri udah capek, gantian yang gendong Bobby. Jalan-jalan lagi, tahu-tahu si Dila tuh kayak gemeteran, menggigil gitu sampai kayak kan digendongnya diginiin di belakang ya. Tangannya Dila tuh sampai kayak jangkram Bobby tuh kenceng banget sampai kayak Bobby-nya berkecek. Langsung pada berhenti semua gitu kan. Dila beber kayak aku kayak kejang gitu loh. Vita teriak, itu Dila kenapa, itu Dila kenapa? Panik nih semua orang nih, nggak ada yang ngerti harus ngapain soalnya. Apakah si Dila ini hipotermia atau gimana? Soalnya menggigil parah dan dingin banget pas dipegang. Padahal itu masih sekitar jam 1 siang loh gengs. Sedingin-dinginnya tuh rasanya masih sejuk, nggak kayak waktu malam hari yang bikin kayak emang menggigil gitu loh. Sampai ada pendaki lain nih cowok yang emang badannya gede nawarin, udah gua aja gendong nih sekarang, kita harus buru-buru, takutnya kan kenapa-napa ya. Nggak ada yang mengerti cara penanganannya si Dila ini harus diapain soalnya. Tapi si Dila kayak nggak mau gitu, malah kayak megangin si Vita sambil kayak bilang, sakit duk gua nggak kuat, gua di sini aja, gua nggak kuat, turun lagi ya Vita kan langsung bilang, lu harus kuat Dil, kalau kelamaan di sini takutnya lu kenapa-napa, apa yang sakit. Tapi Dila cuma terus-terusan bilang kayak, aduh nggak kuat, sakit udah gua di sini aja gua di sini aja, gua nggak kuat, kata gitu. Ya Vita dengar begitu kayak makin panik, dia cuma bisa nangis. Tapi sama cowok yang tadi tuh, yang pendaki lain yang badannya gede, Vita langsung diangkat gitu gengs. Udah langsung kayak nggak peduli diangkat, karena saking chaos situasi waktu itu. Langsung digendong aja lah pokoknya. Dan semua juga langsung disuruh, yuk lanjut. Udah nih pada jalan gitu kan dengan cepat tergopo-gopo. Dan di tengah perjalanan tahu-tahu dia teriak dan langsung kayak nyengkram si cowok yang kayak tadi dia nyengkram si Bobby. Sampai leher cowoknya itu kayak kecakar gitu guys sama kukunya Dila. Lagi-lagi Dila diturunin tuh. Di situ dia kejang-kejang. Udah nggak bisa ngomong apa-apa Dila. Akhirnya sama yang lain tuh dibebet pakai emergency blanket namanya gengs. Pokoknya kayak selimut silver gitulah buat penghangat. Tapi karena dibebet begitu udah nggak bisa digendong belakang lagi dong. Akhirnya dibopong manual lah diginiin. Gantian gitu sama pendaki-pendaki yang lain. Sampai si Kak Fahri terus-terusan bilang kayak, minta maaf ya, makasih ya, sepanjang perjalanan tuh abisnya kerasanya kan nggak enak, ngerepotin banget. Sampai akhirnya mereka sampai di shelter 1. Itu kan keadaan kontur tanahnya landai. Nah di situ Dila ditidurin tuh. Sementara beberapa orang lanjut turun lagi manggil regu penolong. Yang ada di bawah sana kan udah deket ya, termasuk si Kak Fahri tuh sama Idam ke bawah. Dan yang tadi pada gendong Dila juga udah pada kecapean. Udah sore tuh di jam 6. Kondisinya Dila udah nggak bisa ngomong. Mulutnya juga udah sampai disumpal pakai sapu tangan biar nggak dia gigit lidah sendiri sama giginya tuh kan gemeretak terus ya. Vina udah nangis terus-terusan. Bobby juga di situ kayak udah pucet, udah nggak bisa komentar apa-apa. Sampai akhirnya regu penolong tuh datang dan membantu mengevakuasi si Dila. Singkat cerita, Dila ini langsung dilarikan ke rumah sakit, tapi tidak selamat gengs dalam perjalanannya, karena kan lokasi rumah sakitnya juga nggak deket ya. Yang mana kalau dari penjelasan medis sih dibilang Dila ini kena hipotermia. Semua pokoknya pada shock dan lemes banget. Kayak gimana cara ngabarin orang tuanya Dila di rumah nih? Ya cuma akhirnya memang yang ngabarin orang tuanya itu dari pihak rumah sakit sendiri. Tentunya di situ orang tuanya Dila beber terpukul, shock banget lah. Nggak ngira anaknya tahu-tahu nggak selamat begitu. Awalnya semua orang tuh mengira yang terjadi sama Dila ini adalah takdir. Ya karena kondisi fisik dari Dila sendiri ya kan mengalami kecelakaan dan sebagainya. Walaupun Fahri juga bingung kenapa bisa sampai hipotermia, soalnya kan kejadiannya waktu itu Dila jatuh aja pagi-pagi. Walaupun tadi tuh cuacanya dingin tapi jatuhnya sejuk, bukan yang sampai bikin menggigil kedinginan banget. Apakah ada faktor-faktor lain yang gimana pun juga kan ya Dila memang jatuh dan sebagainya. Vita sendiri sempat merasa bersalah karena kan dia tahu nih Dila lagi dapat, tapi dia ikut menyembunyikan hal itu. Apa jangan-jangan karena itu Dila jadi kayak kena sial di atas gunung. Soalnya kan lagi-lagi memang katanya kalau cewek lagi mensi itu jangan naik gunung, apalagi kan Dila juga ngubur pembalutnya di sana ya. Namun nasi udah jadi bubur, semua udah telanjur, Dila udah nggak ada, terus gimana? Sampai tahu-tahu ya, sekitar 7 hari setelah si Dila udah dikuburkan, ibunya Dila itu datang ke rumahnya Vita bawa jaket dan nanya ke Vita,
ini jaketnya Dila. Soalnya ibunya itu nggak pernah ngeliat jaketnya itu, dan kelihatannya kan bentuknya kayak jaketan cowok. Vita bilang, bukan tante, itu jaketnya Idam. Di situ ibunya Dila langsung kayak melotot, kayak orang yang marah banget sampai bilang, anak setan. Jadi yang dibawa ibunya itu jaketnya Idam yang sempat memang dipakai sama Dila kan. Waktu di gunung tuh pas lagi beberes kan yang beresin si Vita, dan yang gantiin bajunya Dila itu juga si Vita kan. Jaketnya itu kan awalnya sempat kotor ya karena si Dila jatuh. Tapi karena bahannya tuh kayak parasut ya, sama si Vita dibersihin aja, dilap-lap gitu, dan dipakai lagi ke Dila buat didobelin. Soalnya kan Dilanya itu cuma bawa satu jaket dan udah kayak menggigil posisinya. Yang sampai Dila meninggal di rumah sakit yang masih pakai jaket itu. Yang ternyata waktu ibunya Dila tuh lagi lihat-lihat dan beresin barang-barang dari anaknya, dia baru ngeh tuh ini kan jaketnya dipakai anaknya di terakhir kali di rumah sakit. Tapi ini kayaknya bukan punya Dila. Maksudnya ibunya mau dibalikin, takutnya jaket itu menjadi hutangnya Dila gitu loh, kalau minjam ke orang belum dibalikin lah, kan Dilanya udah nggak ada. Tapi ternyata pas lagi kayak mau disetrika, mau dibenerin gitu ya, si ibunya Dila itu nemuin kayak ada jimat yang dibungkus plastik gitu, dijahit di bagian dalam jaketnya. Jadi katanya jahitannya tuh kan kotak dan nggak rapi, gengs. Pas dipegang kayak, namanya plastik kan kayak kok membel-membel, ada bunyi-bunyi kresek-kreseknya gitu. Nah entah kenapa mungkin feeling juga ya, ibunya ngerasa kayak ini kok ada yang aneh. Dilihat soalnya kayak jahitannya asal-asalan gitu, yang penting kejahit ketutup. Dan bener aja, pas dibongkar tuh pelan-pelan loh, isinya tadi tuh kertas diplastikin. Apaan nih? Pas nanya ke bapaknya tuh, bapaknya Dila, dibilang loh, ini kayak semacam ajian pelet. Makanya si ibunya langsung lari tuh ke rumah Vita, nanyain ini jaket siapa. Pas dibilang si Idam, disamperin langsung ke rumah Idam. Di situ Idam diem aja pas ibunya Dila ngomel-ngomel. Ditanyain, kenapa di jaket kamu ada gini-ginian? Diem aja tuh si Idam, gak ngebantah atau gak ngejawab apapun. Dan Vita kan keinget di awal yang dikasih jaket itu sebenarnya dia. Dan waktu Idam ngeliat jaketnya ternyata dipakai sama Dila, Idam kan kayak emang ngegas gitu kan, marah kan. Yang ternyata gengs ya, memang maksudnya si Idam tuh tujuannya mau melet Vita. Karena dia udah naksir lama. Dulu banget pernah ditembak tuh Vita tuh, tapi ditolak karena Vita emang gak suka. Itu kan ya tetangga, teman kakaknya doang. Dan ternyata di gunung tuh jaketnya dikasih ke Dila. Yang mana posisinya Dila tuh lagi mens, ditambah ada hal-hal pelet ajian begitu ya, jadilah itu kayak semacam membuat makhluk-makhluk di sana mungkin marah dan jadinya Dila celaka. Soalnya kalau dipikir-pikir, waktu pas Vita masih make di awal, dia kan juga sampai dengar kayak ada suara yang gitu kan, sampai diliatin kayak ada kakek-kakek, nggak tahu sih kakek-kakek itu orang apa nggak sampai sekarang. Cuman waktu itu dia inget banget sampai ketakutan, dihajar itu Idam langsung sampai si bapaknya Dila ribut. Namun kasus modelan begitu kan nggak bisa diperkarain ke polisi juga ya. Yang ada bapaknya Dila yang bisa masuk penjara karena ngajar si Idam. Tapi keluarga Idam juga nggak menuntut sih, karena mereka juga nggak nyangka nih anaknya kok bisa sampai nekat pakai pelet-peletan begitu yang berujung membuat orang ini jadi celaka. So itu guys, teman cerita dari Vita yang sampai sekarang katanya dia masih rutin tuh nyekar ke kuburannya Dila. Dan Vita juga kapok nggak mau lagi naik gunung tuh jadinya, gengs, trauma. Ya dia sendiri juga nggak tahu ya apakah semuanya memang sebenarnya takdir, dimana bisa dibilang ya dia itu kecelakaan lah dengan kondisi fisik tubuhnya juga. Atau memang ada kaitannya dengan masalah tadi tuh Dila mens, terus pakai jaketnya Idam yang ternyata dipasangnya ajian pelet-pelet, terus dia naik gunung. Jadi istilahnya combo gitu loh. Ya pelajaran aja cerita ini buat kita semua untuk hati-hati kalau mau pergi-pergi apalagi naik gunung, untuk jangan memaksakan kalau memang semisal lagi dapat atau lagi nggak fit, lelah dan sebagainya. Karena dari cerita ini kan sebenarnya waktu itu keadaannya Dila juga kakinya kan masih sakit, tapi dia nekat tuh nyusulin teman-temannya karena nggak mau ditinggal sendirian waktu lagi pada ke puncak. Yang jelas ya Al-Fatihah aja buat Dila, semoga udah tenang di sisinya sekarang ya. Terima kasih semuanya udah pada nonton. Buat yang mau kirim-kirim email, kirimnya ke email ini ya biar dibaca. Sampai jumpa lagi di teman cerita Ramadan besok-besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.